LTSA Tulung Agung, ada di LTSA Ponorogo, kemudian di Mall Pelayanan Publik di Jember. Jadi kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder terkait termasuk dengan BPJS, bagaimana kita melayani para calon pekerja migran di Indonesia bisa lebih gampang menjangkaunya, lebih cepat jika ada permasalahan, dan kami memberikan pelayanan yang terbaik karena ini adalah orang hebat yang berani dari zona nyamannya untuk kerja ke luar negeri. Next. Nah, tadi ini undang-undang, lanjut. Apa yang menyebabkan orang berangkat ke luar negeri? Karena pertama ada faktor pendorongnya. Karena kita di sini tuh banyak saingan, bonus demografi, kemudian susah mencari lapangan pekerjaan karena tadi persaingan sangat ketat, kemudian upahnya relatif rendah, kemudian tingkat kemiskinan tinggi. Di sisi yang lain, negara asing itu banyak orang yang menua. Kemudian upahnya lebih tinggi, peluang kerja lebih baik, kondisi kerja juga lebih baik, dan pengalaman dan pengembangan karir. Lanjut. Tantangannya, dari 297.000 itu 80% itu sektornya informal, bekerjanya dengan perorangan, dengan keluarga. Yang tadi kebanyakan, nanti kita lihat lanjut dulu. Nah, lanjut. Terima kasih. Oke, saya mau menunjukkan paling banyak itu ke Taiwan. Nomor 2 itu Hong Kong. Yang ketiga itu Malaysia. Kalau ke Taiwan kerjanya jadi apa? ART juga. Perempuan kan? Iya. Kemudian kalau ke Hong Kong? Perempuan. Sama kan? Kemudian kalau ke Malaysia? Pabrik. Tapi perempuan juga banyak juga kan? Artinya yang kita lihat dari komposisi tadi bahwa sebagian itu masih hampir 70% perempuan. Kemudian sektornya perorangan. Balik lagi ya ke tadi, balik ya ke lanjut terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita akan memperkenalkan bahwa lanjut lagi Mas. Terus Sampai terakhir. mulai dari awal lagi, iya. Nah, di luar negeri itu dia tidak melihat ijazah kita. Ini yang saya ingin sampaikan. Usia pun. Kalau di Indonesia yang dilihat ijazahnya ya, kemudian dari situ kita bisa melamar pekerjaan tertentu kan. Kalau di luar negeri itu yang dia lihat itu sertifikat apa yang kita miliki, kompetensi apa yang kita miliki. Jadi contoh ini ke Korea ya, ini saya pengen tunjukkan. Gajinya itu 23.562.000. Lihat dia syaratnya, pendidikan minimal SLTP, SMP boleh, tapi dia harus sehat. Kemudian dia harus bisa lulus tes bahasa Korea, bukan jago bahasa Korea enggak, tapi lulus tesnya. Ini nanti saya akan bicara peran dari LPK, BLK, kemudian BKK. Ya kalau di sekolah kan ada SMK, ada BKK kan, kemudian juga lembaga-lembaga khusus lainnya. Kemudian dia ada di sektornya ada manufaktur, perikanan, shipbuilding. Ini yang kita akan coba tingkatkan di Blitar ini, bahwa penempatan itu bukan ibu-ibu yang dikirim, tapi anak-anak muda yang memang dia punya kemampuan, mampu melindungi dirinya sendiri, bekerja gajinya segitu. Saya ngobrol dengan Pak Nur Hadi tadi di daerah Madiun itu nyari tanah susah Pak sekarang Pak. Tanahnya kalau orang Korea sudah balik katanya kerja di Korea itu beli tanah nggak pakai nawar. Saking memang gaji yang dihasilkan itu 23 juta, tapi kalau dia lembur itu bisa sampai 30 jutaan. Dan kalau dia kerja 3 tahun, perpanjangan kontrak 2 tahun, itu akan pulangnya jadi juragan beneran nggak ya? Jadi karena dia punya modal yang cukup untuk dia berusaha, kemudian melanjutkan apa yang dia cita-citakan dengan keluarganya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa di sisi yang lain kita juga harus
melihat sosial cost tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak anggota DPR kita yang sangat peduli dengan perlindungan. Bagaimana ibu-ibu yang ditinggal suaminya kerja ke luar negeri, betul nggak? Bagaimana bapak-bapak yang ditinggal istrinya kerja? Bagaimana anak yang kehilangan kasih sayang ibunya? Bagaimana ibu yang kehilangan perawatan dari anaknya? Nah, ini Kehilangan suaminya. Insya Allah tanggal 1 sampai tanggal 2 Oktober kami dari BP3MI Jawa Timur akan melaksanakan namanya kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk para pekerja migran Indonesia di Kabupaten Blitar. Gimana Pak Edo? Warga kita yang bekerja luar negeri pulangnya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Banyak yang sukses, tapi yang nasibnya kurang baik juga banyak. Banyak. Betul ya? Nanti insya Allah ada 20, ini pertama. Kita kumpulkan nanti kita sudah kerjasama dengan namanya HIMSI, Himpunan Psikologi, kemudian dengan Rumah Sakit Mardiwaluyo ya, ada di sini ya. Kita akan berusaha memperbaiki bagaimana mentalnya, psikologinya, yang mungkin ada penyakitnya, yang mungkin keluarganya akhirnya tercerai-berai ya, gara-gara mungkin permasalahan keluarga. Nah, itu akan kami bantu. Kami kerjasama dengan dinas sosial, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, dan stakeholder lainnya, supaya warga kita yang pulang dalam keadaan tidak baik-baik saja ini kita bisa bantu. Ini adalah wujud perhatian negara, bukan hanya kita memikirkan uang yang datang, tapi juga bagaimana keselamatannya, bagaimana keluarganya, gitu ya. Dan ini juga saya tekankan, terima kasih Pak, dihadirkan para kepala desa di Undang-Undang 18 tahun 2017 pasal 42 itu terkait dengan peran dari desa. Bagaimana desa itu, saya kebetulan ada di tahun ini itu kita bikin lomba desa tingkat nasional. Yang kepilih dari Jawa Timur itu desa Beringin namanya Pak, di daerah Ponorogo. Nah, desa Beringin itu selain dia punya perdes, peraturan desa, dia bikin perkades. Namanya perkadesnya itu Gembok Katresnan. Nah, ini mungkin bisa dicontoh Pak. Jadi ketika nanti ada suami yang mau kerja luar negeri atau istrinya, mereka menghadap kepala desa, mereka mencantolkan gembok sebagai simbol mereka akan berjanji akan selalu setia dan akan kembali ke rumah dan akan membangun rumah tangga yang lebih baik lagi. Itu janji singkatnya. Itu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan juga di sini. Itu bagus. Tapi faktanya berbeda. Saya paham. Faktanya berbeda. Ini adalah salah satu menguatkan niat ya. Karena kita jadi ya itu ini akhirnya menang, alhamdulillah itu menang tingkat nasional, walaupun dia tapi nasional ya itu juara 4. Dan insya Allah juga ada program baru dari kementerian yaitu namanya Desa Migran Emas. E-nya tuh edukatif, M-nya tuh maju, A-nya tuh aman, S-nya tuh sejahtera. Ini program dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nanti insya Allah ini ada di setiap desa yang menjadi kantor-kantor PMI. Nanti emasnya itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan akan kita dari pemerintah akan melakukan kegiatan di desa-desa tersebut yang menjadi desa migran emas. Saya harapkan Bapak Kepala Desa di sini nanti kita akan terus kerjasama. Nanti apa sih syaratnya untuk jadi desa emas, desa migran emas itu nanti kita akan kolaborasi. Bapak di desanya desa apa? Bapak kepala desa juga? Oh dari KPK, dari kepala desa? Kuningan, ada peraturan desa terkait perlindungan pekerja migrannya? Sudah ada? Belum ada? Nah, sudah ada? Nah, nanti